join the Paris Climate Accord as of today. Hari pertama menjabat, Presiden AS Joe Biden bergerak cepat untuk menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah prioritas dalam agendanya. Konferensi tingkat tinggi Hari Bumi Biden jadi ajang baginya untuk membedakan dirinya dari pemerintahan Donald Trump yang mengabaikan isu perubahan iklim. It's an opportunity for the U.S. to come back onto the scene, to show that it's taking climate change seriously. Taruhannya semakin besar, dengan dampak perubahan iklim yang makin nampak, mulai dari kebakaran hutan, kekeringan berkepanjangan, dan badai yang lebih intens. Perjanjian iklim Paris yang digagas tahun 2015 berusaha mengatasi pemanasan global, tapi menurut ahli, tujuan perjanjian ini mulai goyah. We're at grave risk right now. We're seeing temperatures continuing to climb. We're seeing emissions continuing to climb, going in the opposite direction from where they need to. And that's why so many are calling this a make or break decade. Emisi global terus menanjak selama beberapa dekade terakhir. Padahal menurut aktivis, emisi harus turun hingga setengah dari angka saat ini sebelum 2030 untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. If you don't start bending that curve now, the trajectory that one would have to be on following 2030 is just, one that would be incredibly difficult to achieve. Aktivis mendesak pemerintahan Biden mencanangkan target separuh emisi AS paling lambat 2030. Negara-negara Uni Eropa menargetkan pemotongan emisi karbon hingga 55% pada tahun 2030, sementara Inggris menargetkan pemotongan hingga 68%. Tahun lalu, Tiongkok mengumumkan rencana ambisius untuk menjadi negara netral karbon pada tahun 2060, namun belum secara spesifik mengumumkan kebijakan yang akan dijalankan untuk mencapai target tersebut. Melalui rancangan undang-undang infrastruktur senilai 2,3 triliun dolar Amerika, Biden berupaya mengatasi perubahan iklim lewat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta membangun stasiun pengisian kendaraan listrik, jenis pekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri. The American Jobs Plan will lead to a transformational progress in our effort to tackle climate change with American jobs and American ingenuity. Tapi RUU ini harus disetujui Kongres dan kini ditentang keras oleh Partai Republik. It is a massive expansion of the government financed on the backs of the American taxpayers with taxes that will hurt the economy and cost us jobs. Kesepakatan ini akan turut menentukan posisi AS mengatasi perubahan iklim di dunia. Until we can sort out those politics, it's going to be tough for us to claim this leadership mantle internationally on the top line numbers. KTT ini akan jadi ajang pemanasan sebelum KTT Iklim PBB yang akan digelar di Glasgow November mendatang, di mana negara-negara yang tergabung dalam Perjanjian Iklim Paris akan memperbarui target emisinya untuk 1 dekade ke depan. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA.